Oh, apa itu? Ular. Iya, benar ular. Sepertinya saya temukan ular ya pagi ini. Sedang bernasib sial ular ini sudah tidak bernyawa. Haha. Mantap, mantap. Tepatnya saya ada di mana ini ya? Ya, biasalah di tepi laut. Karena memang saya ditakdirkan oleh Allah hidup yang bertempat tinggal di tepi laut, di mana rumah saya persis di belakang laut. Dan pagi-pagi saya selalu rajin bikin konten-konten dengan muatan bahasa Inggris, tentu dengan mengambil view pemandangan dari alam di sini ya, laut lah, pantai. Ya, saya sangat menikmati sekali dengan suasana seperti ini. Baik, langsung saja kita masuk pada materi ya. Jadi pagi ini saya punya satu kata kerja bersuara desis, dan kata kerja yang saya buat konten di sini sepertinya terdiri dari 6 huruf ya. Kata kerja bersuara desis yang terdiri dari 6 huruf. Huruf apa saja? Yang pertama adalah huruf A. Yang kedua huruf S. Yang ketiga juga huruf S. Yang keempat huruf E. Yang kelima huruf S. Dan yang keenam juga huruf S. Jadi A, S, S, E, S, S. Ya, karena kata kerja ini berakhiran dengan huruf SS, maka saya kelompokkan ke dalam kata kerja yang bersuara desis dengan berakhiran huruf SS. Jadi kalau ditulis akses, ya kan? Kalau ditulis akses. Kalau diucapkan akses. Dari mana kita tahu tertulis akses, terbaca akses? Saya tahu dari Mbak Google. Saya tahu dari English Translate. Ya, karena kita ini kan sifatnya meniru ya. Siapa yang kita tiru? Ya, native speakernya, pemilik bahasa aslinya kita tiru melalui fasilitas Google Translate. Yang namanya meniru ya nggak bisa persis ya. Ya mirip-mirip lah. Kalau orang sana mungkin lebih familiar, lebih fluent, lebih alami. Kalau saya ya mungkin nggak bisa lah, nama saja meniru, ya mirip-mirip assess. Jadi saya punya assess. Apa artinya assess? Artinya adalah menilai. Assess artinya menilai. Kata kerja assess ini nanti bisa loh berubah bunyi. Assess menjadi assesses. Assess menjadi assesses. Lidah kita alat ya, sulit. Ini kalau nggak benar-benar ingin belajar yang sungguh-sungguh, sepertinya malas ya. Assesses. Kapan dibaca assess? Kapan dibaca assesses?
dibaca assess jika nanti pelakunya selain subjek orang ketiga tunggal. Namun apabila nanti ternyata pelaku kata kerja assess itu adalah subjek orang yang ketiga tunggal, maka assess ditambahkan es. Assess ditambah es sehingga bunyinya menjadi assesses. Assesses. Saya saja agak sulit mengucapkan assesses. Itu kalau positif. Kalau negatif, ya kita tambahkan doesn't. Doesn't assess. Kalau interrogatif, does assess. Positif, assesses. Negatif, doesn't assess. Interrogatif, does assess. Nah, begitu cara berlatih saya. Nggak tahu cara saudara bagaimana. Yang jelas setiap orang punya gaya cara sendiri-sendiri. Cara saya adalah assess. Ini kalau subjeknya selain orang ketiga tunggal. Kalau subjeknya orang ketiga tunggal, assesses. Negatif, doesn't assess. Interrogatif, does assess. Nah, saya sepertinya enjoy sekali ya belajar seperti ini. Oke, langsung kita buat contoh dalam sebuah kalimat ya. Kita beri subjek orang ketiga tunggal, pelakunya adalah the teacher. Karena assess itu artinya menilai. The teacher, Pak Guru. The teacher assesses his student. The teacher assesses his student. Pak Guru menilai murid-muridnya. Nah, itu positifnya. Nah, sekarang negatif. The teacher doesn't assess his student. The teacher doesn't assess his student. Pak Guru tidak menilai murid-muridnya. Kalau interrogatif, does the teacher assess his student? Does the teacher assess his student? Apakah Pak Guru menilai murid-muridnya? Yang kita bahas untuk penekanan di sini bukan dari segi makna kalimat tersebut, tapi dari segi desisnya, suara desisnya ditambahkan es kemudian hilang. Dan ini yang selalu kami pelajari di sini. Dari suara assess berubah menjadi assesses. Kapan harus berubah assesses? Jawabnya kalau pelakunya subjek orang ketiga tunggal. Oleh karena itu, kalau kita sudah kuasai teorinya, tinggal berlatih secara sabar ya. Kita terus berulang-ulang. Dan ternyata kata kerja yang berakhiran dengan suara desis, khususnya yang berakhiran dengan huruf SS, kemarin itu baru saya temukan 6. Nah, pagi ini saya sudah menemukan 10. Siapa tahu besok akan tambah lagi, sehingga konten saya nggak akan pernah habis. Yang dibicarakan ada saja. Ya, ini satu kata kerja saja ya butuh waktu sekitar 10 menit. Dan kemarin 6, pagi ini 10, ya tentu tidak kita bahas seluruhnya. Nanti makan waktu satu demi satu. Kalau kemarin bless menjadi blesses. Nah, sekarang assess menjadi assesses. Nah, mantap, mantap, mantap. Dengan demikian ingatan saya akan tajam ya. Enggak menghafal tapi ingat terus bahwa bless itu memberkati. Assess itu menilai. Apa bahasa kita menilai? Assess. Kalau dia menilai, he assesses. Kalau dia tidak menilai, he doesn't assess. Kalau apakah dia yang menilai? Does he assess? Nah, seperti itulah belajar bahasa Inggris gaya zaman now, gaya konten. Ya, seperti orang gila ya, ngomong sendiri.
di tepi pantai, nggak ada orang, nggak ada teman, ngomong sendiri. Tapi nggak apa-apa lah, saya pede dengan ini, saya percaya dengan ini. Ini artinya saya belajar kok. Cuma caranya saja yang model modern ya. Kalau belajar zaman dulu belum ada HP, belum ada sinyal, belum ada alat yang canggih-canggih. Nah sekarang saya belajar seperti ini, sepertinya kok lebih mantap ya, lebih cepat masuk ke dalam ingatan saya. Oke, saya pikir itu dulu bahasan kami menjelaskan tentang kata kerja bersuara desis, khususnya kata kerja yang berakhiran dengan huruf SS. Ya, kalau kemarin kita bahas blast, nah hari ini kita bahas assess. Oke, mantap. Sekian dari saya, Mr. Muntaha. Sampai jumpa.